Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bedah sumber yang lagi rame nih. Iya, iya, Rekaman video rapat dengar pendapat di DPR dari kompas.com. Topiknya soal ojek online atau ojol. betul. Cukup panas ya kelihatannya rapat itu. Nah, iya, fokus kita kali ini tuh mau coba bongkar pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam ya soal tarif sama biaya-biaya lain yang dibebankan aplikator. Maksudnya perusahaan platformnya itu ya? Iya, betul. Biaya ke pengemudi dan juga ke kita, ke konsumen. Intinya, kita mau pahami argumen soal, potensi biaya yang dasar hukumnya tuh kayaknya nggak jelas gitu. Oke, Siap ya? Mari kita dalami bareng-bareng. siap. Ya, sumber ini memang menyoroti adanya semacam gesekan gitu ya, antara kemudahan teknologi yang kita nikmati sehari-hari. Iya, praktis kan? Dengan pertanyaan mendasar soal, yaitu tadi, keadilan, transparansi, terus gimana sih aturan mainnya. Kita lihat nanti gimana struktur biaya ojol ini dipertanyakan secara serius di forum resmi kayak DPR. Nah, salah satu argumen kunci yang muncul di rapat itu, dan ini lumayan bikin kaget sih, Apa tuh? aplikator ini dianggap bukan pahlawan pencipta kerja baru. Gitu. Oh ya, terus? Mereka dianggap lebih kayak, ya pebisnis aja yang memanfaatkan profesi ojek. Kan ojek pangkalan udah lama ada ya. Betul, betul. Udah ada sebelum ada aplikasi. Nah, dari situ argumennya lanjut. Ada tudingan soal pungutan biaya yang lumayan signifikan dari driver sama konsumen, tapi Tapi, landasan hukumnya itu dipertanyakan. Gitu poinnya. oke, menarik. Jadi, mari kita coba rinci ya. Biaya apa aja sih yang jadi sorotan di rapat itu? Boleh, boleh. Pertama, ada yang namanya biaya jasa aplikasi. Ah, ini yang biasa muncul di Stup ya? Iya, jumlahnya itu sekitar Rp2.000 untuk motor. Kalau mobil, bisa lebih gede. Berapa tuh kalau mobil? Bisa sampai Rp10.000 per perjalanan. Dan ini yang bayar konsumen. Kita yang bayar ya. Nah, yang menarik, perwakilan dari Kemenhub, Kementerian Perhubungan, di rapat itu mereka ngaku loh, Ngaku apa? kalau biaya ini tuh tidak diatur dalam regulasi mereka. Wah, serius? Nggak diatur Kemenhub? Iya, itu pengakuan mereka di rapat. Pantesan ya, ini yang terus memicu tudingan kayak pungli gitu. Bisa jadi, karena nggak ada dasar aturannya dari Kemenhub. Bahkan kalau nggak salah dengar, ada estimasi nilainya bisa miliaran rupiah per hari ya, cuma dari komponen ini aja. Gila juga ya. Estimasi itu memang sempat dilontarkan di rapat. Ya, dihitung dari potensi jumlah perjalanan harian se-Indonesia kan? Masuk akal sih kalau jumlahnya segitu banyak. Sih, contohnya. Contoh kasus yang diangkat itu misalnya penjemputan di bandara. Ada biaya tambahan 18.000. Oh iya ya, pernah dengar itu. Pertanyaannya muncul lagi, dasar hukumnya apa? Terus uangnya ini sebenarnya masuk ke siapa? Ke aplikatornya kah? Atau ke pengelola lokasinya? Kayak Angkasa Pura misalnya. Nah, itu dia. Jelas nggak di rapat itu? Kurang jelas. Setidaknya dari rekaman yang kita lihat, itu masih jadi pertanyaan gitu. Nggak terjawab tuntas. Oke, jadi udah ada biaya aplikasi, biaya lokasi, ada lagi nggak? Ada satu lagi yang cukup unik namanya. Biaya perjalanan aman. Biaya perjalanan aman, Rp1.000 ya biasanya. Iya betul. 1.000 perak per perjalanan. Katanya sih ini semacam asuransi tambahan. Asuransi tambahan. Tapi, ya itu tadi, di rapat dipertanyakan juga urgensinya. Logikanya gini, pengemudi itu kan diasumsikan udah punya perlindungan dasar ya. Dari SIM sama STNK itu maksudnya? Kan ada jasa raharja juga. Nah, iya. Dari asuransi yang memang udah melekat kalau punya SIM dan STNK yang sah gitu. Jadi perlu nggak sih ada tambahan lagi? Gitu pertanyaannya. Masuk akal juga pertanyaannya. Jadi kalau kita total nih, ambil contoh struk mobil yang dibahas di rapat. Iya. Total dugaan biaya yang dasar hukumnya nggak jelas ini bisa sampai 29.000 dong. Betul. Hitungannya kan 10.000 biaya aplikasi mobil, tambah 18.000 biaya lokasi contoh bandara tadi, tambah lagi 1.000 biaya perjalanan aman. 29.000? Lumayan banget ya angkanya untuk satu kali jalan. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling krusial dan mungkin bisa mengubah cara kita lihat promo ojol. Gimana tuh soal promo? Ada argumen kuat di rapat itu yang bilang kalau promo atau diskon yang sering Anda dapat sebagai konsumen, Iya, sering banget kan ada diskon. itu sumber dananya diduga kuat justru berasal dari akumulasi biaya-biaya tadi.
Yang legalitasnya abu-abu itu. Tunggu. Maksudnya bukan dari kantong aplikatornya gitu? Bukan bakar duit? Bukan murni subsidi dari mereka, gitu argumennya. Jadi kalau saya dapat diskon misalnya 3.000, Ya, itu bisa jadi diambil dari biaya aplikasi 2.000 plus biaya perjalanan aman 1.000 yang saya bayar juga di stroke yang sama. persis. Itu argumen yang disampaikan. Makanya di rapat itu sampai ada istilah promo bohong. Astaga, promo bohong. Jadi kayak diputer aja gitu ya uangnya. Begitulah tudingan seriusnya. Ini kan menantang persepsi kita selama ini ya, kalau diskon itu murni strategi bakar uang dari investor atau keuntungan perusahaan. Bener juga kalau argumen ini bener berarti kayak ada subsidi silang ya dari komponen biaya yang ya itu tadi nggak jelas aturannya. Betul. Dari komponen yang abu-abu secara regulasi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi pengemudinya, gimana dampaknya menurut sumber ini? Selain potongan komisi standar 20% itu ya? Iya, dampak ke pengemudi juga disorot tajam banget. Selain potongan komisi 20% dari tarif dasar, Yang itu ada aturannya kan ya, batas atasnya, walaupun prakteknya katanya tetap 20%. iya, batas atasnya diatur, tapi prakteknya disebut masih umul 20%. Nah, selain itu, ada contoh skema lain yang lebih bikin miris mungkin ya, kayak tarif hemat atau ada istilah paket goceng. Paket goceng, maksudnya gimana tuh? Dalam contoh stroke yang ditampilin di rapat, ada pengemudi mobil, dia cuma terima 5.000. 5.000. Iya, Dari total bayar berapa? dari total pembayaran konsumen 19.200. Serius? Cuma 5.000? Iya, bahkan katanya untuk order berikutnya dalam skema paket itu pendapatannya bisa lebih kecil lagi. Ya ampun. Makanya gak heran di rapat itu sampai keluar kata-kata yang wah keras banget ya, kayak kejam dan biadab untuk gambarin kondisi ini. Keras banget ya istilahnya. Jelas sih kalau gitu pasti ada desakan kuat ya dari pembicara di rapat itu supaya pemerintah sama DPR ya bertindak gitu. Betul, desakannya sangat kuat. Mereka menekankan ini soal hajat hidup jutaan pengemudi dan keluarga mereka. Penting banget ini ya. Dan perlu kami tegaskan lagi ya untuk Anda di rumah, kami di sini cuma menyajikan kembali argumen dan data dari rapat dengar pendapat itu, sumbernya dari video kompas.com. Kami nggak bermaksud memihak atau menghakimi pihak manapun. Kecepatan inovasi teknologi di transportasi online. Yang cepet banget ya perkembangannya. Iya, dengan kesiapan dan pengawasan regulasinya. Terutama soal struktur biaya dan ya pembagian hasil. Pertanyaan soal transparansi, legalitas pungutan, keadilan buat konsumen dan mitra driver jadi relevan banget. Setidaknya itu yang jadi perdebatan panas di DPR kemarin. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda. Mengingat sumber kita hari ini menyoroti potensi biaya-biaya yang mungkin nggak sepenuhnya transparan ya. Nah, tuh nggak ada aturan jelasnya. Iya, nggak terikat regulasi jelas dalam layanan yang kita pakai hampir tiap hari. Gimana Anda sekarang memandang struktur harga layanan digital? Apakah menurut Anda transparansi penuh itu mungkin nggak sih dicapai tanpa harus mengorbankan inovasi atau kemudahan yang udah kita nikmati sekarang? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk kita renungkan bersama ya.